kebaikan Tuhan, saudara. Yesus, Yesus namamu, kami cinta kepadamu Tuhan. Selalu ku tinggikan, ku agungkan, panggil namanya Yesus. Kau sungguh baik, Yesus namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah, sebab Engkau layak. Semua pujian, kemuliaan hanya kami memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah, sebab Kau layak. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kami memujimu Tuhan. Mari angkat suaramu saudara. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, hanya Engkau yang layak Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Ini ungkapan hati setiap kami. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oke, shalom. Baik, hari ini kita mau diskusi nih ya, diskusi tentang Church Pentecost. Karena itu tema yang teman-teman kasih. Saya sudah minta bantuan untuk untuk pooling. Apakah yang sangat ingin teman-teman dapatkan informasi mengenai Church Pentecost, tapi saya tidak dapat hasilnya sampai pada siang tadi gitu. Tetapi oke lah, saya akan bicarakan mengenai hal-hal yang sangat umum yang kalau kita bicara Church Pentecost kan selama hampir setahun lah, katakanlah begitu, masih banyak hal-hal yang mungkin di antara kita, kalau saya lihat hari ini ada 51 peserta
kita hari ini cukup banyak gitu ya. Mungkin tidak semua juga memahami dengan benar, dengan tepat, kalaupun benar belum tentu tepat gitu ya. Apa yang dimaksudkan dengan Pentecost, karena memang kita kan mengalir, sementara itu kita tahu juga bahwa gembala pembina kita dalam hal ini Pak Niko, Pastor Niko, Opa Niko, menyampaikan ini dalam proses yang panjang sampai tahun 2019 kemarin itu dengan saya percaya kekuatan Tuhan kemudian dirilis bersama-sama di Empower 21 ya. Nah, apa sih sebenarnya Pentecost, Third Pentecost? Kalau kita dengar kata Pentakosta, mungkin kita hanya melihat kepada atau mengacu kepada kisah para rasul, peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan. Betul nggak dengan pendapat itu? Ya, saya kira sebagian besar kita mengerti tentang itu, atau sebagian besar dari kita tahu tentang hal-hal seperti itu. Tetapi mari coba kita lihat ya, apa sih Pentakosta gitu kan ya? Dia sebenarnya bukan hanya peristiwanya, karena peristiwanya itu adalah manifestasi dari peristiwa, dari istilah Pentakosta itu sendiri. Nah, Pentakosta itu artinya adalah ke-50. Ya, ke-50. Karena itu istilah muncul di dalam Alkitab, maka kita mesti melihat kepada Alkitab gitu ya. Apa sih gitu yang kemudian sehingga atau yang kemudian dampaknya sampai pada hari ini ya, Opa Niko 2019 kemarin menyampaikan itu. Nah, coba kita lihat apakah Pentakosta itu hanya muncul di istilah itu muncul di Perjanjian Baru atau bahkan sebelumnya gitu ya. Nah, karena itu kita lihat coba. Sebenarnya istilah Pentakosta itu ada atau sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama gitu ya. Di mana itu? Di dalam Ulangan pasal yang ke-16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12 gitu ya. 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu. Sekedar mempersembahkan sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan itu dengan setia. Nah, jadi jelas bahwa sebenarnya istilah Pentakosta itu bukan hanya di Perjanjian Baru dan mengarah ke hari ini gitu. Tetapi bahwa peristiwa Pentakosta itu sudah dinyatakan oleh Tuhan sejak dari zaman Perjanjian Lama. Dikatakan haruslah kamu merayakannya di sana 7 minggu. 7 kali 7 berapa? 49. Hari berikutnya itu harus ada pesta sukacita. Ya. Jadi kalau kita lihat tentang Pentakosta itu sebenarnya merupakan hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan untuk dirayakan oleh orang Israel. Ya. Nah, kata Pentakosta itu sendiri dalam Perjanjian Lama itu istilah harafiahnya adalah minggu-minggu. Jadi artinya minggu demi minggu. Ya, yang isinya tadi kita sudah baca adalah sebuah hari raya pengucapan syukur bagi orang Israel atas hasil panen gandum. Ya, jadi pesta itu dirayakan sekali lagi 7 minggu ya. Setelah hari Paskah, setelah Passover. Sebab itu hari itu dikenal juga dengan hari raya 7 minggu. Jadi sebenarnya peristiwa Pentakosta di Kisah Para Rasul itu adalah cerminan dari Perjanjian Lama di mana Tuhan sudah menyatakannya secara terbuka kepada orang Israel bahwa hari itu harus dirayakan. Hari itu harus ditetapkan sebagai hari yang
dalam hal ini orang Israel keluar dari keluar dari Mesir, melewati satu peristiwa yang menakutkan, peristiwa kematian anak-anak sulung, kemudian mereka telah dituntun keluar, dan akhirnya mereka bisa bertani, bisa bertanam, bisa mengatur bagi dirinya sendiri, dan kemudian juga menjadi berkat bagi orang. Dalam khotbah saya kemarin, saya katakan bahwa orang Israel yang keluar dari Mesir itu bukan hanya orang Israel, tetapi juga orang-orang asing katanya, yang kemudian nanti dalam kehidupan orang Israel mereka jadi hamba-hamba Tuhan, atau jadi hamba-hambanya orang Israel. Nah, jadi bahwa peristiwa Pentakosta itu bukan terjadi begitu saja, bukan dikumandangkan oleh orang perjanjian baru lalu kemudian dengan Opaniko. Peristiwa Opaniko pun kalau kita lihat kan semua tahu pasti prosesnya panjang sekali, bagaimana kemudian sampai katakanlah dengan penuh keberanian dia menyampaikan tentang istilah peristiwa Pentakosta. Nah, lalu Pentakosta kemudian yang berikutnya adalah Pentakosta yang tentu sangat terkenal di Kisah Para Rasul ya. Nah, kata Pentakosta dalam bahasa tentu kalau perjanjian baru bahasa Yunani ya, artinya ya hari ke-50. Nanti kalau teman-teman baca di dalam Alkitab itu, Alkitab Yunani, kita ketemu kata di sana Pentekoste Hemere, hari ke-50, yaitu hari yang diperingati sebagai peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada rasul-rasul di Yerusalem, ya, yang dalam hal ini kita tahu semua ceritanya. Yesus mati, bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari, lalu Yesus memerintahkan kepada mereka balik ke Yerusalem, dan mereka menantikan di sana selama 10 hari, hari pencurahan Roh Kudus itu. Itu semua tercatat dalam Kisah Para Rasul ya, pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, kalau Alkitab Perjanjian Lama mencatat istilah Pentakosta, saya pakai istilah ini ya, dengan terminologi mengenai waktu hari ke-50, ya, untuk merayakan syukur, sukacita, karena pembebasan orang Israel dan perbudakan di Mesir, dan pembebasan dari kematian anak sulung, serta kemudian menjadi punya kesempatan untuk menanam, untuk makannya sendiri, lalu bisa membawa persembahan kepada Tuhan. Lalu kemudian perjanjian baru mencatat istilah Pentakosta dengan terminologi mengenai waktu, yaitu hari ke-50, di mana mereka, murid-murid pada waktu itu menerima janji Tuhan. Ya, setelah tadi saya katakan Yesus mati, lalu bangkit pada hari ketiga, 40 hari menampakkan diri kepada murid-murid, 10 hari murid-murid menantikan pencurahan Roh Kudus, yaitu yang dijanjikan Tuhan. Maka sebenarnya kalau ada perdebatan mengenai soal teologi, ya bukan soal manifestasinya, harinya yang sebenarnya harus diperdebatkan. Kan Pentakosta itu istilah 50, ya, betul ya? 50. Jadi sebenarnya yang harus diperdebatkan itu adalah harinya. Dalam artian begini, kapan hari ke-50 pada Third Pentakosta itu kita mengalami pencurahan Roh Kudus. Gitu. Mestinya di situ. Tetapi apa yang orang para teolog dalam hal ini menyampaikan, seolah-olah bahwa mereka ingin memperdebatkan peristiwa atau manifest daripada peristiwa itu, yaitu pencurahan Roh Kudus. Nah, harus teman-teman ketahui, perdebatan-perdebatan inilah yang membuat kita menjadi bingung. Para teolog mengatakan, mengklaim bahwa apa mungkin terjadi lagi peristiwa itu, kan begitu? Padahal yang harus diperdebatkan, kapan hari ke-50-nya, kan gitu. Nah, bagi saya kan ya jelek-jelek begini, jelek-jelek menurut saya, tapi pasti menurut kalian ganteng kalau ada yang berani bilang enggak gitu. Apalagi Winnie, Kosoni gitu ya, Mami gitu ya. Saya tuh
belajar teologi gitu. Nah, memang kalau kita belajar teologi tentu macam-macam. Ada teologi Pentakosta, ada teologi karismatik, ada teologi post Pentecost, post karismatik gitu ya. Sekarang sudah masuk ke dalam hal-hal seperti itu. Susah ketemunya. Maka bagi saya sebenarnya tentang apa yang terjadi pada waktu pada waktu Church Pentecost itu adalah sesuatu yang memang pasti terjadi. Masalahnya adalah bukan kapan waktunya, bagaimana peristiwanya, karena perjanjian lama dan perjanjian baru kan beda. Perjanjian lama apa yang terjadi tadi saya sampaikan. Orang panen. Lalu karena rasa syukur, aduh dulu saya di Mesir jadi budak. Bahkan ancaman Tuhan pada waktu itu, waktu hukuman terhadap orang Mesir dijatuhkan, itu ada kematian anak-anak sulung dan mereka dibebaskan, dituntun oleh Tuhan melewati Laut Teberau. Dan kemudian mereka bisa bertani, gitu. Punya makanan sekarang. Itu rasa syukur itu yang mereka punya. Nah, sementara di peristiwa Pentakosta, kita melihat mereka menantikan atau menerima pencurahan itu atas dasar janji yang diberikan oleh Tuhan. Dalam hal ini Yesus yang dalam konteks pada waktu itu, Yesus berjalan sama mereka, ngajarin mereka, menyampaikan kepada mereka tentang janji itu. Jadi jelas manifestnya berbeda toh. Di perjanjian lama bersukacita, pesta pora, sementara di perjanjian baru mereka itu mendapatkan kuasa Roh Kudus. Apakah kemudian mereka bersukacita? Ya, bersukacita. Tapi selanjutnya mereka dalam keadaan ditekan atau tertekan. Ini manifestasinya tentu berbeda, tapi yang jelas bagi saya adalah bahwa momentum Pentakosta, dalam hal momentum Pentakosta, termasuk juga Pentakosta ketiga tadi, Allah ingin mengubah konsep berpikir lama kepada yang baru. Itu yang perlu kita catat yang pertama. Konsep yang lama dari orang Israel budak, kematian. Lalu kemudian konsep yang baru, yang Tuhan katakan kamu harus pesta, bersukacita, karena kamu mengalami keselamatan. Karena konsep yang baru. Di perjanjian lama, perjanjian baru juga demikian. Ada konsep yang baru yang Tuhan mau sampaikan. Yaitu berita keselamatan. Ini ingat nih, catat baik-baik. Bukan hanya kepada orang Israel. Tapi kepada semua umat manusia. Yang dalam perjanjian lama, konsep perjanjian lama, keselamatan itu hanya bagi orang Israel. Tapi perjanjian baru sesudah peristiwa Pentakosta, bahwa dikatakan begini, keselamatan itu bagi bangsa-bangsa. Sebuah konsep yang baru yang Tuhan sampaikan. Bahkan pada zaman Yesus itu diberikan, diturunkan pertama-tama kepada orang Israel. Makanya dibilang begini, batu yang dibuang Yesus Kristus itu, yang harusnya dipakai untuk pembangunan rumah Allah, yaitu orang-orang Israel sendiri. Nah, tetapi mari kita melihat bahwa peristiwa Pentakosta ini adalah sekali lagi, mengubah konsep berpikir lama kepada yang baru. In the new season of the Holy Spirit, new life by the Holy Spirit, new dimension of the Holy Spirit. New normal, waving by the Holy Spirit. Itu sebenarnya yang kita harus tangkap tentang peristiwa Pentakosta ini, dibandingkan dengan memperdebatkan teologinya, bisa atau enggak. Dan saya merasa bahwa perjanjian Tuhan itu dia tidak berlaku begini, satu kali selesai. Karena Tuhan bergerak dalam kekekalan. Momentum itu akan bisa terjadi berulang. Kalau perjanjian baru terjadi, itu selalu merupakan refleksi daripada perjanjian lama. Ya, semua perjalanan hidup orang Israel hari ini itu adalah perjalanan hidup kita. Artinya,
Kalau kita taat, kita sampai ke tanah perjanjian. Kalau tidak, sebagian dari kita mati di padang gurun. Nah, jadi sekarang yang perlu bagi kita tentu adalah bagaimana memahami janji Pentakosta itu pada masa kita yang dibilang Third Pentecost. Artinya kita mesti lepaskan perdebatan mengenai istilah terminologi tadi, Pentakosta ketiga. Karena kalau kenapa istilah Pentakosta ketiga, teman-teman udah tahu semua ya, istilah itu kenapa muncul. Artinya dari Kisah pasal 12 gitu ya, lalu peristiwa Azusa Street, dan sekarang ini masa sekarang yang kita nantikan adalah Pentakosta ketiga. Nah, itu lagi kalau didebatkan di teologi, sebagian tidak semua gereja menerima, tidak semua hamba Tuhan bisa terima, tidak semua teolog terima. Kenapa? Karena perbedaan pandangan teologi. Artinya istilah Pentakosta itu hanya bisa Pentakosta ketiga maksud saya, itu hanya bisa diterima oleh orang-orang yang mempunyai dasar teologi Pentakosta. Dan itu pun tidak semua. Tidak diterima secara ekumenis. Ekumenis itu artinya semua aliran gereja. Nggak diterima. Nah, kemudian bagaimana kita lihat kepada janji yang Tuhan berikan, ya? Karena selain sejarah yang kita baca tadi atau kita pahami tadi dari PL dan PB, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, ada hal yang perlu kita ketahui dibandingkan hanya sekedar sejarah. Kalau itu kita mau anggap sejarah, tapi itu catatan peristiwa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Ya, mari kita lihat sama-sama. Kejadian 1 ayat yang kedua. Ya. Kejadian 1 ayat yang kedua. Ayat itu pendek. Ya, saya bacakan saja. Dikatakan begini. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan laut. Di atas permukaan air. Itu yang pertama. Artinya bahwa gini, peranan Roh Kudus, Roh Allah itu sudah ada sejak bahkan kita manusia belum diciptakan. Dan dia sudah memainkan peran penting dalam penciptaan. Jadi kalau kita nggak mau terima Third Pentecost, maka dengan kata lain, kita juga nggak bisa terima Roh Allah bekerja di antara manusia. Ngerti ya maksudnya ya? Yang pertama, itu dasar. Yang kedua, Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga, dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, roh Allah itu dikatakan begini, tidak lagi tinggal dalam kehidupan kita secara kekal. Kenapa? Manusia kita adalah manusia yang sudah berdosa. Artinya manusia mati. Bukan berarti rohnya yang mati. Rohnya akan tetap dalam kekekalan. Tetapi manusia yang terbatas umurnya, nggak bisa selamanya roh itu tinggal di situ. Maka ada gap, ada keterpisahan di situ antara manusia dan Allah. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, itu melekat menjadi satu dalam kekekalan. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bilang nggak bisa selamanya tinggal. Maka setelah itu, ya kalau kita baca teman-teman, Roh Allah itu bekerja dalam diri manusia, tidak sepenuhnya kepada semua manusia, hanya orang-orang pilihan Tuhan. Misalnya Simpson, bukan saya, Simpson dalam Alkitab. Ya, kita udah berapa kali tes. Simpson itu ya yang hebat, rambut panjangnya atau yang lain. Kita tahu jawabannya sudah. Karena ada roh Allah di dalam dirinya. Ya toh? Tapi ketika Simpson jatuh dalam dosa, maka roh Allah itu pergi. Ini yang mungkin dipertanyakan juga oleh teolog-teolog. Emang Roh Kudus bisa keluar masuk ya? Roh Kudus nggak bisa keluar masuk. Hanya kita menjadi sangat terbatas dalam hal ketika manifestasi Roh Kudus itu terjadi dalam hidup kita. Jadi peranan Roh Kudus, saya ingin katakan bahwa sebenarnya dia sudah memainkan peran penting dalam hidup manusia. Hanya manusianya saja yang ya katakanlah
tidak taat dan lain sebagainya, jatuh dalam dosa ya begitu. Nah, tetapi Tuhan itu nggak mau membiarkan itu terjadi dalam kehidupan kita semua dalam kehancuran kekal gitu ya akibat dosa kita. Maka di dalam banyak hal dia menjanjikan roh itu kembali bekerja. Tidak kurang dari Yeremia pasal yang ke-31 kalau nggak salah ayat 1-2 begitu di sana dikatakan roh Allah akan bekerja dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang sangat terkenal adalah Yoel pasal yang kedua ayat 28 tentunya. Di sana dikatakan begini, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang tuamu akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Teman-teman perhatikan nggak, sejalan nggak dengan peristiwa Ulangan pasal yang ke-16? Tadi dikatakan apa? Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hamba-hambamu laki-laki dan hamba-hambamu perempuan akan bersukacita. Jadi janji itu sejalan ya. Dalam peristiwa Pentakostanya orang Israel, sukacita, senang, anak laki-laki, perempuan, hamba-hamba laki-laki, hamba perempuan akan mengalami sukacita yang luar biasa. Nah, perjanjian itu ditegaskan dalam Yoel hanya konteks ini adalah bicara tentang pencurahan Roh Kudus itu. Bukan lagi hanya senang, pesta pora. Oke, jadi ngomong tentang Pentakosta ini bukan gini, bukan sesingkat yang kita bisa ngomong. Pentecost. Artinya sudah ada dalam perencanaan Tuhan yang matang sekali. Ya. Hanya gembala pembina kita ini menangkap sebenarnya apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Lalu tidak ada istilah lain yang bisa dipakai kecuali menyebut istilah menurut saya nih, Third Pentecost. Itu yang Tuhan iluminasikan ya kepada gembala pembina kita. Apakah orang boleh gugat? Sejauh itu ada dasar-dasar Alkitab menurut saya, ya sah-sah saja itu bisa digunakan, itu bisa dipakai. Toh Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-34 dan 34, 35, 36 bilang begini, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Apa ini peristiwanya? Waktu gini, Yesus datang ke bumi ini, lalu kemudian anak buahnya Yohanes komplain. Karena banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dulunya dilakukan Yohanes, dilakukan oleh Yesus. Ada pilihan, percaya apa enggak sama Yesus? Yohanes bilang bahwa Roh Kudus itu dicurahkan dengan tidak terbatas kepada siapa saja dalam konteks itu termasuk kepada Yesus. Jadi orang harus percaya kepada Yesus. Tapi dia bilang begini, kalau kamu nggak percaya kepada Yesus, ya nggak akan beroleh hidup katanya. Nah, bagi saya, seorang hamba Tuhan itu memang menjadi bagiannya untuk menyampaikan kebenaran. Mari kita percayai sepenuhnya. Ya karena itu apa respon kita? Yang pertama adalah, kalau kita bicara Pentakosta ketiga adalah percaya pada janji Tuhan. Ya, yang disampaikan Yesus, yang disampaikan hamba-hamba Tuhan. Soal istilah terminologinya kita lupakan, tetapi peristiwa pencurahan Roh Kudus akan dicurahkan di akhir zaman secara besar-besaran. Itulah perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. Ingat, Roh Kudus itu bukan produk umum ya, yang dihasilkan dari campuran material tertentu gitu. Tapi dia adalah Allah sendiri, Allah yang menjanjikan dan Allah yang dijanjikan, yaitu Roh Kudus itu kepada kita. Bagaimana kita kemudian menjadi tidak percaya kepada Pentecost? Jadi kepercayaan itu menjadi sangat penting untuk memahami atau merespon tentang peristiwa Pentakosta ketiga ini, gitu ya.
Lalu kemudian yang kedua adalah ketaatan. Taat pada tuntunannya. Ya. Roh Kudus tadi, dia tidak menetap dalam diri manusia. Kenapa? Karena ketidaktaatan manusia. Karena pemberontakan manusia. Ya. Karena ketidaktaatan itulah yang menyebabkan manusia kemudian tidak sepenuhnya dikawal oleh kekuatan Roh Kudus itu. Maka sekarang bagi kita yang mau terima Third Pentecost itu, ya taat, nggak ada pilihan. Dan itu bukan sekedar sekedar teori, tetapi bagaimana melakukan semua ketaatan itu kepada setiap pribadi yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran itu. Dan yang ketiga bagi saya adalah orang yang bersedia atau menyediakan diri untuk melayani. Itu sudah pasti. Karena kalau kita melihat peristiwa Kisah Para Rasul pasal yang kedua tadi, ya, setelah peristiwa Pentakosta, apa manifestasi yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya? Kehidupan murid-murid, 120 murid. Yang pertama adalah, yang kentara adalah manifestasi awal, yaitu berbahasa roh. Tapi sesudah itu, atau boleh dikatakan sekaligus, diikuti dengan manifestasi lainnya. Apa itu? Kepemimpinan. Kalau kita bicara manifest kan ada 9 karunia roh, ya toh? 7 karunia motivasi yang diantaranya adalah memimpin, dan 5 karunia jawatan. Ya. Jadi kita lihat setelah peristiwa Pentakosta ada manifestasi bahasa roh, tetapi selanjutnya ada manifestasi kuasa roh, memimpin, menggembalakan, melayani, ada yang berkemurahan, mereka menjual harta lalu bagi-bagi sama orang miskin. Ada kesabaran, ada kasih, mereka dianiaya tuh di situ. Tapi semua manifestasi Roh Kudus itu muncul. Nah, kita mau tutup dulu di bagian ini. Kalau ada orang yang berkata bahwa saya sudah mengalami Third Pentecost atau akan mengalami Third Pentecost, kalau hal-hal ini tidak terlihat dalam dirinya, baik dia belum mengalami atau sudah mengalami, bagi saya omong kosong. Kenapa begitu? Karena tidak mungkin Roh Kudus di masa pencurahan terakhir ini, dia salah memilih. Karena dia akan bekerja memilih atau turun ke dalam frekuensi yang sama. Bagi saya, ini wifi ini bagi saya adalah sebuah pemikiran saya, sebuah konsep pemahaman yang dalam hal ini kita nih di Zoom ya, kita punya ID yang sama. Baru kita bisa masuk, baru kita bisa ngobrol. Kalau enggak bisa. Roh Kudus pun akan begitu di akhir zaman. Maka begini, kedatangan Roh Kudus yang kedua kali menurut Yoel pasal yang kedua itu adalah begini. 1, penghukuman. Kedua adalah kekuatan. Artinya bagi orang berdosa kehadiran Roh Kudus itu akan merupakan penghukuman bagi mereka. Tapi bagi orang yang siap untuk menerima pencurahan Roh Kudus itu dikatakan begini, orang yang percaya menerima pencurahan Roh Kudus itu adalah kekuatan, itu adalah kuasa. Untuk apa? Menerima keselamatan. Sekaligus menyampaikan keselamatan. Nah, maka kalau kita lihat deklarasi Pentakosta ketiga yang ada 5 itu, salah satunya tentu teman-teman masih ingat ya, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Betul nggak? Itu salah satunya. Jadi karena itu mari teman-teman muda ini, JC, Sinergi, para pengurus, sekarang kita berpikir bagaimana dalam Third Pentecost ini,
membangun kehidupan kepercayaan kita terhadap Tuhan, ketaatan kepada semua otoritas yang Tuhan berikan, itu kemutlakan. Dan kemudian yang ketiga adalah bersedia untuk melayani. Ya, kebersediaan untuk melayani itu adalah prasyarat menurut saya. Roh Kudus akan turun ke dalam kehidupan kita. Ya, kalau itu tidak ada pada kita, Roh Kudus nggak akan berguna turun dalam kehidupan kita. Ya, karena dia akan menjadi seperti saya lagi memikirkan tentang orang Israel keluar dari Mesir dengan diberikan dengan mana. Mana itu turun kepada semua orang Israel. Menjadi kekuatan bagi mereka selama berapa lama? 40 tahun. Setiap hari Tuhan kasih. Tapi kalau tidak digunakan oleh mereka, akan jadi busuk. Ya, jadi saya berpikir tentang hal-hal itu. Makanya reflection atau refleksi itu akan kelihatan terus kalau kita rajin dan suka baca Alkitab. Ya mungkin itu yang saya bisa sampaikan dari teman-teman dalam pemikiran saya ketika saya berpikir tentang apa sih yang anak-anak muda kita ini belum pahami, belum ketahui, dan mungkin dalam keterbatasan informasi itu yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman, karena itu atas dasar pikiran saya, banyak orang tanya, banyak orang dengar, banyak orang sampaikan kepada saya, apa sih, kenapa sih harus istilah Pentakosta ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mungkin saya kembalikan siapa moderatornya, Albert atau siapa? Oke, makasih Ko Simpson. Teman-teman gimana, ada yang mau bertanya gitu? Ada yang mau bertanya nih tentang Pentakosta ketiga, atau mungkin masih ada yang ngeganjel, atau tadi yang dijelasin sama Ko Simpson masih ada yang bingung? Boleh banget ditanyain sekarang, boleh langsung dibuka aja mic-nya atau taruh di situ, di grup chat. Oh ya, lambaikan tangan katanya admin. Ya, pokoknya di chat aja. Mungkin Yuk, pasti banyak banget nih pertanyaan ya nggak sih? Para panelis tuh ada Winnie, ada Feris, mana Feris? Halo. Ada Ken. Ayo Feris mau nanya, Fer. Yang lain dulu, yang lain. Gak apa-apa, biasanya kalau satu mulai nanti pasti yang lain pada nanya. Gitu ya? Iya gitu. Yuk Fer, gimana Fer? Aku mau nanya nih. Oke. Ya oke, yang tadi disampaikan Om Simpson tuh bener banget gitu, apa yang aku juga dapetin di sini. Cuman mungkin banyak teman-teman yang pasti bingung gitu. Maksudnya kayak buat aku pribadi gitu, banyak lah hal yang direnungin yang bisa akhirnya, aku ngerti nih aku harus ngelakuin apa. Nah, aku mau nanya nih ke Om Simpson gitu. Menurut Om Simpson sendiri nih, kita sebagai yang ada dibilang generasi Yeremia, kita masuk dalam hari-hari di mana Tuhan lagi curahin kita di Pentakosta yang ketiga ini, senjata apa aja nih yang kita bisa lakuin, apa misalnya yang kita bisa perlengkapi di dalam hidup kita, biar kita tuh makin diperlengkapi gitu. Jadi yang apa yang dibilang kita nih generasi Yeremia tuh bukan cuma, oh ya kita generasi Yeremia, kita ngelakuin apa sih? Nah, itu yang mungkin jadi banyak teman-teman tuh jadi pada tanya gitu, ke dirinya sendiri kayak gimana. Itu sih. Oke, intinya apa yang harus dilakukan sebagai orang yang menyandang gelar Yeremia generasi ya, bukan Jere ya, bukan Jere generation gitu ya. Iya, bukan Jere generation. Artinya generasi yang Jere katanya gitu kan. Kan sekarang tuh kan anak muda malas belajar, terus Jere katanya. Kata siapa? Kata Mbah Google. Ngono, padahal Google tidak selamanya betul. Gitu. Nah, itu harus benar-benar ini gitu. Nah, mungkin teman-teman yang ikut apa itu? Yang ikut envisioning tahu loh harusnya jawabannya. Ada 3 pada waktu doa puasa itu kita sampaikan. Ada yang bisa sampaikan? Wah, Noel pegang jidat kayaknya dia inget-inget, lupa ingat apa inget-inget lupa, saya nggak tahu. Masih ingat nggak?
Jadi kita pernah bahas tuh Fer, gitu tentang Yeremia generation gitu ya. Katanya Om Gun katanya apa? Jeremiah generation katanya. Coba yang pernah ikut ada catatannya mestinya atau ada hal yang yang diingat. Artinya Yeremia itu punya tugas mereformasi ya dalam masa itu kan. Karena Yeremia itu hidup di dalam masa yang waduh luar biasa ya, orang Israel itu hidup dalam penyembahan berhala yang luar biasa pada waktu itu. Pemberontakan yang luar biasa, nggak mau denger siapapun ngomong gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Sedangkan itu ada pada kita kan di akhir zaman ini. Orang yang terima pencurahan Pentakosta ketiga itu. Masih ingat nggak? Ayo siapalah dari 3 itu sumbangsi 1 atau 2 gitu. Itu Sony udah jawab semuanya. Mana? Di mana Son? Udah di chat. Oh di chat. Kenapa nggak buka suara Son? Ya. Unlimited love, unlimited trust, unlimited obedience. Oh kasih tepuk tangan loh. Semua tepuk tangan. Jadi itu fair, itu jawabannya fair. Oke, siap. Jadi sebagai generasi yang membawa atau mempunyai beban perjuangan untuk membuat orang berbalik kepada Tuhan, itu ada 3. Yang pertama itu unlimited love, ya. Lalu yang kedua unlimited trust atau faith, dan yang ketiga itu adalah unlimited obedience, ketaatan. Saya nggak bisa lari dari situ. Memang kalau kita lihat semuanya, semua apa yang terjadi akibat pemberontakan. Jadi kembali ke situ dah. Dan itu yang Yeremia pegang. Ya. Di Yeremia 20 ayat yang ke-7 bilang, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku, dikatakan dibujuk katanya. Ya. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Ayat yang ke-9 bilang, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, dan tidak mau mengucap firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Ya, kasih yang tanpa batas. Kalau kamu berhenti mengasihi hari ini, dan jadi Yeremia generation, Jeremiah generation. Ya. Kalau kamu berhenti atau kamu tidak meneruskan kepercayaanmu tanpa batas, kita akan mudah digoyahkan. Ini hari-hari ini apalagi, saya bicara sama kakak-kakak kalian tuh, ada Kaniwan, mana tadi ada Kaniwan. Ya. Kemarin saya sampaikan juga tentang itu. Kalau kita nggak menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, sulit bagi kita. Kita gampang digoyahkan hari-hari ini. Dan ini tantangannya mau kembali kepada Tuhan atau kepada yang lainnya di situasi-situasi yang sekarang ini pilihannya, aduh, susah loh gitu ya. Dan unlimited obedience, ketaatan yang tanpa batas. Ini paling sederhana ya sekarang ya, kan saya ngalamin juga, teman-teman mesti tahu. Dalam hal, saya ada di rumah sakit, masih ingat ada kesaksian saya bilang, Pak mau hidup nggak? Mau, Dok. Bapak mau selamat? Mau. Oke, Bapak nurut ya. Bapak hari ini juga harus masuk ruang isolasi. Siap. Saya 18 hari keluar, perawatnya bilang, aduh Pak selamat ya. Iya Pak, iya Bu, terima kasih. Wah Bapak bersyukur 18 hari. Bapak ini termasuk pasien yang dibilang begini, kooperatif. Suruh apa saja bisa. Suruh apa saja nurut gitu.
Ya, karena saya bilang begini ya, nggak ada pilihan saya ngomong sama anak-anak. Nggak nurut, ya tambah lama lah urusannya. Gitu. Gitu, Fer? Betul, siap. Ayo, mau ditambahin nggak yang lain? Siapa yang mau nambahin? Winnie. Hei. Ini nanya juga sekalian dilanjutin. Panelis banyak nanya, bukan banyak ngasih. Ya kan biar yang lain juga tahu. Oh gitu. Jelasin. Kalau tadi kan Feris lebih ke yang gimana maksudnya apa yang bisa dilakukan sebagai generasi Yeremia. Nah, itu terus kalau tadi yang 3 poin itu kan apa yang bisa kita lakukan dan mungkin lebih banyak internalnya kita gitu. Sedangkan di Pentakosta ketiga itu salah satunya adalah akan terjadi penuaian jiwa yang besar-besaran gitu kan. Berarti kan sebenarnya ada yang harus kita lakukan juga untuk keluarnya gitu kan. Nah, itu apa sih yang bisa kita lakukan untuk ada terjadinya penuaian jiwa besar-besaran itu? Mungkin apalagi sekarang kita lagi yang di rumah semua gitu kan, yang sebenarnya makin banyak waktu sih sebenarnya buat untuk menangkap jiwa-jiwa itu. Apa sih yang bisa kita lakukan? Apakah semua bisa melihat peristiwa Pentakosta pasal yang kedua Kisah Para Rasul? Tentu semua bisa melihat. Lalu kemudian apakah semua mengetahui akibat daripada peristiwa Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, keempat, kelima bahkan? Apa yang mereka bisa lakukan di tengah-tengah orang Yerusalem yang menolak mereka? 120 orang teraniaya dibandingkan dengan ribuan orang di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? Berdoa, memuji menyembah Tuhan. Lalu kemudian apa? Hidup bersahati, belajar bersama-sama di bawah kaki rasul-rasul. Dan mereka hidup begini. Dalam tekanan yang mereka rasakan atau mereka terima, mereka sepakat hidup bersama-sama dalam suka dan duka. Oke? Ya dong, nggak usah keluar dari Alkitab nyari susah-susah kan? Alkitab bisa menunjukkannya semua. Nah, di Kisah Para Rasul pasal yang kelima, waktu mereka itu hidup kudus, salah satu yang ada dalam deklarasi Pentakosta kan salah satunya adalah hidup kudus, betul nggak sih? Halo, benar ya? Poin keberapa itu? Kompromi sama dosa. Iya. Itu di poin generasi Yeremia. Iya kan? Betul. Tidak kompromi. Anania Safira gimana? Peristiwanya. Mereka membangun kesan seolah-olah gini, melakukan apa yang Tuhan mau. Maka ketika semua murid-murid Yesus kasih persembahan di bawah kaki rasul-rasul, lalu mereka mikir-mikir, iya ya, udahlah yuk kita kasih gitu. Jual rumah, lalu kasih. Tapi mereka berpikir untuk diri mereka sendiri. Iya kan? Lalu mereka bilang, aduh dikasih semua gimana ya, janganlah gitu. Lalu mereka kasih persembahan. Petrus cuma nanya begini doang, apakah ini semua persembahan atau hasil dari penjualan rumahmu? Iya. Apa yang terjadi? Plak. Mati. Istrinya masuk. Ditanya, bener nggak suamimu itu menyerahkan atau kamu menjual rumah dan menyerahkan semuanya? Bener. Plak mati. Aduh kata Petrus, barusan aja mayat suamimu dibawa. Nah, keterangan selanjutnya yang diberikan oleh Alkitab adalah dikatakan begini. Orang menjadi takut
tapi jumlah orang percaya makin bertambah. Betul nggak? Ya. Coba lihat di Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-5. Ya. Ayat yang ke-11. Tuh. Maka sangat ketakut dari ayat 10 ya. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar itu. Ya. Kalau kita melihat dari peristiwa itu, lalu baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-13 dikatakan begini, dan orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Selanjutnya kata apa? Namun mereka sangat dihormati orang banyak, ayat 14. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi cara nginjil yang sekarang, jadi bagi saya ini, Pak Opa Niko tuh udah bener gitu ngomongnya. Hidup kudus lah kamu. Ya, sungguh-sungguh dengan Tuhan, melayani baik-baik gitu ya. Hidupmu akan menjadi kelihatan di mata orang. Orang menjadi memperhitungkan. Wah, ya nggak usah ngomong orang lain dah. Mamah-mamah kita, papah-papah kita. Ih, anakku melayani itu hari-harinya hidupnya makin luar biasa, makin nurut, makin baik. Kenapa saya nggak memilih Tuhan Yesus yang bisa mengubah hidup seseorang? Kan begitu. Jadi nggak perlu teriak-teriak. Pengamen di jalanan nyanyi, nyanyi Kingkong badannya besar, kasih 10.000 gitu kan. Terus nyanyi apa lagi? Haleluya, haleluya 12.000 kasih 10.000. Terus kita ngasih 10.000 nggak apa-apa lah dia nginjil. Berapa banyak orang bertobat melalui itu? Mau dia mencari duit? Dibandingkan dengan kita yang hidupnya mempertahankan kekudusan. Karena adanya Roh Kudus di dalam diri kita. Itu ya. Oke? Ada yang lain? Ayo, Ken. Aku mau nambahin, boleh nggak? Boleh dong. Tanya dulu sama Sandra ya. Oh iya, si Sandra boleh nggak? Jadi aku pernah sih satu kali gitu DPJ kan, Opa Niko nih bahas lagi tentang DNA gitu. Nah, beberapa bulan lalu gitu, ya tepat lah apa yang Om Simpson bagiin gitu. Balik lagi tentang cara hidup jemaat yang pertama. Kalau dilihat teman-teman itu ada di Kisah Para Rasul 2 kalau nggak salah. Itulah. Nah, yang menarik adalah di situ di ayat yang pertama tuh disebutin gitu, mereka tuh bertambah 3.000 jiwa. Dan di ayat yang terakhir di perikop itu dibilang mereka bertambah setiap harinya gitu. Berarti kan percayalah teman-teman, itu efek dari Pentakosta gitu ya. Kita percaya juga kalau Pentakosta ketiga udah dibilang juga akan bangkit, maksudnya kayak akan banyak yang makin diselamatkan gitu. Nah, setelah aku lihat-lihat gitu ya, cara hidup jemaat yang pertama nih, ternyata nih hampir sama nih sama DNA kita gitu. DNA kita kan restorasi Pondok Daud kan. Ya kalau teman-teman pernah dengar gitu, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang punya gaya hidup doa pujian penyembahan bersama-sama siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Ya kalau dilihat itu sama aja nggak sih kayak cara hidup jemaat yang pertama yang mereka lakukan gitu. Sehingga ada penuaian jiwa yang terbesar. Apalagi kalau kita dibilang sekarang penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Berarti harusnya kita makin giat nih untuk kita lakuin apa yang jadi DNA-nya kita, yang namanya DNA yang udah pernah dibagiin lah, teman-teman pasti udah sering ngerti namanya DNA kan. Itu tuh bukan cuma
kita hidupin, bahkan DNA-nya itu hidup gitu loh di dalam diri kita. Gitu sih. Thank you. Ya, betul. Mana yang lain? Dari stadium ini dong, JSI atau Sinergi? Mana nih? Saya lihat tadi 56 orang, sekarang keluar 4 orang. Yuk, siapa yuk yang mau nanya, yang mau sharing? Noel mungkin? Ah, ya, ya. Ada siapa aja sih di sini? Ada, saya baca dari bawah nih, Nail, Ella, Regina Loves, Yosua, Octavianus, nggak kelihatan wajahnya ini. Jerry, Niken, Khan, Peve, Daniel. Ayo. Yuk, nanya yuk. Ada Karis, Loren. Raymond, mana Raymond? Raymond pasti banyak yang mau ditanya. Raymond, Yang mana Justin? Hurufnya saja Raymond Sinergi. On. Yuan. Gimana kok? Loh, gimana? Gimana? Mau nanya, mau menyampaikan tambahan? Belum kok. Belum. Raymond. Sama kok belum. Belum itu udah jelas apa nggak jelas apa bingung? Ya, sudah jelas. Coba kalau sudah jelas tolong jelaskan lah. Semuanya Mungkin ada yang mau nanya. Oh, ada nih yang nanya nih. Ah. Karis Loren. Di saat kita lagi susah ketemu di rumah aja, ada ide atau trik untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih efektif nggak? Pertanyaannya dari Kogun nih kayaknya. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Andre Sitomeang. Pertanyaan Andre, katanya saat lagi suha ketemu di rumah aja ada ide atau trik untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih efektif nggak? Sebenarnya bingung sih kok, Tarik. Hah? Maksudnya tuh kalau misalnya yang kemarin kan Kak Uli tuh ngasih trik juga tuh selama masa pandemik. Sebenarnya triknya bukan ngejangkau sih, lebih ke menjaga setiap anak-anak cool sih, lebih kayak nanya-nanya terus gimana kegiatan apa, kayak ya intens lah, chat-chat gitu loh. Lebih ke apa ya? Lebih ke personal aja sih, lebih chat ke personal. Kalau misalnya buat apa ya? Buat ngechat anak-anak cool gitu. Tapi kalau untuk trik untuk menjangkau jiwa-jiwa sekarang sebenarnya ya apalagi yang bisa kita kasih melalui sosial media kecuali apa yang kita dapetin sih dalam perenungan kita sehari-hari gitu. Kalau misalnya kita nggak sharing, kalau misalnya kita simpan aja, ya bakal diem aja di situ, nggak bakal tumbuh-tumbuh, bahkan nggak bakal berbuah-buah gitu buat orang gitu kan. Ya sebenarnya itu sih kayak ngapain ya kalau bisa dibilang, kayak bikin post ataupun apa kayak nge-live sharing sesuatu gitu kan bisa, maksudnya walaupun yang nonton cuma 2-3 orang kan, tapi seenggaknya ada yang nonton gitu kan. Firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul di situ hadirat Tuhan ada gitu kan. Kayak gitu sih. Kalau misalnya teman-teman
apa namanya di bidang apa namanya jago di bidang musik ya teman-teman bisa bikin cover atau teman-teman dalam perenungannya mendapat suatu lagu gitu kan bisa di-share ke orang-orang apa yang lagi teman-teman alamin dan apa teman-teman ingat lagu ini dan dinyanyiin gitu kan nggak apa bisa memberkati orang gitu walaupun ya apa ya teman-teman nggak usah mikir kayak bagus nggak ya nyanyian apa bagus nggak ya nyanyianku bagus nggak ya coveran gua gitu tapi ya persembahkan itu untuk Tuhan gitu kalau misalnya waktu itu sempat apa pernah nonton nih ada yang apa hashtag tanya Opaniko gitu ada yang nanya Opaniko kenapa sih kok suaranya nggak pernah habis gitu nggak pernah kayak nyanyinya nada apa nyanyinya tuh dari Fish dari S kan tinggi banget kan maksudnya lagu-lagunya gitu pada intinya Opaniko cuma bilang kayak ya si apa namanya Opaniko nyanyi untuk Tuhan gitu jadi Tuhan yang kasih kemampuan itu kayak gitu jadi apapun yang mau dibagiin aduh jelek banget nah apapun yang mau baru sadar apapun yang teman-teman mau bagiin dan dapat menjadi berkat buat orang lain ya teman-teman bagiin aja gitu loh itu sih kok untuk saat ini kalau misalnya ada grup cool share di grup cool di sosial media sih yang paling sering sekarang kita bukakan setiap hari itu aja sih kok thank you ya ada lagi yang mau tambahin. Ada Michael Tio. Ya. Ada tips apa ya? Halo. Shalom. Shalom. Apa sih tips ya? Tips banget nih kok. Apa yang ide apa atau trik apa gitu ya? Untuk jangkau jiwa-jiwa. Jangkau jiwa lebih enak sih. Sebenarnya kalau aku pribadi sih ya ini cerita untuk menjaga teman-teman di gereja atau di Mulmet ataupun yang di kampus gitu ya kok ya. Jadi aku udah cobain di banyak orang gitu. Aku lebih suka aku nggak berpacu sama kuantitinya dulu sih. Nggak ngitung nyari banyak orangnya dulu. Minimal 1-2 orang dulu kayak gitulah. 1-2 orang tapi cobalah aku mulai untuk bangun bikin kayak misalnya mulai dari kayak pertanyaan-pertanyaan kecil sehari-hari gitu, mulai memberikan perhatian ke mereka. Jadi mereka juga merasa bahwa oh saya tuh diperhatikan loh ternyata sama orang ini gitu misalkan. Ada orang-orang teman-teman yang gini, kadang kita anggap dia kayak oh dia fine gitu, tapi sebenarnya dia nggak fine. Dan dari 1-2 kita yang kayak cuman simple misalnya, hai gitu kan, apa kabar, gimana, work from home gitu kan, terus udah baca Alkitab belum hari ini, kamu tugas-tugas sekolah, kuliah aman nggak gitu. Itu kadang bisa touch buat mereka, dan itu mungkin kayak buat kita kayaknya itu mah udah sehari-hari, kayak misalkan di Cool, kalau aku mungkin komennya juga tiap minggu nanyain gitu kan, gimana yuk kerjaan, kuliah gitu. Tapi kadang buat orang-orang di luar, teman-teman kita itu gini, itu satu hal yang buat mereka tuh membekas dan tuh touch sampai ke dalam. Dan itu bisa membuat mereka agak crowded. Jadi bertahan sama kita gitu loh. Nah, kalau misalnya kita udah berhasil sama 1-2 orang yang kita bisa bertahanin dan kita bisa berjalan bareng sama orang-orang itu, aku sih percaya nanti pasti Tuhan tambahin 1 orang lagi, 2 orang lagi, dan nanti kita bisa dapat kuantiti yang lebih. Jadi kalau aku lebih suka untuk tetap aja jaga hubungan satu-satu dulu dan itu dijalanin terus-menerus. Kalau aku begitu sih. Karena kalau untuk ke banyak orang langsung juga aku agak bingung gitu kok. Kurang pede juga. Paling itu sih kok. Apalagi sekarang kan kalau dulu mungkin ayo video call dulu gitu kan kayak agak awkward banget, canggung gitu. Nah, sekarang kan kondisinya kayak gini. Jadi ya menurutku cukup membantu juga kayak jadi ada alasan untuk kita ngajak teman-teman untuk video call rame-rame gitu sih, Wak. Ya. Gitu paling. Sip. Jadi Andre sudah menambahkan tadi
melakukan sesuatu lah untuk Tuhan bagi orang lain kan gitu ya. Lalu kemudian Tio menambahkan ya melakukan sesuatu untuk ya orang nggak usah terlalu besar tapi kita bisa touch 1-2 orang supaya bisa mungkin dari situ kita akan istilah saya MLM gitu ya, multi level ministry gitu kepada teman-teman yang lain. Ya, oke. Bang Pino, Menahen, Uli. Ayo Bang Pino, boleh. Kauli. Cek. Ini pakainya aja. Ini Bang Pino. Ya, kedengeran? Kedengeran. Apa nih? Nanya apa menambahkan kok? Ya terserah. Ya, kalau menambahkan sih enggak, cuman dari tadi penyampaian Mas Imson juga dari pertanyaan yang ada dari Feris, terus juga jawaban-jawaban yang ada sih. Yang pertama sih penting untuk kita terus punya hubungan yang intim sama Tuhan sih, tanya Tuhan sih. Karena kan tadi jawabnya kan kalau aku, tapi kan kita harus ngerti juga situasi sekarang kan sebenarnya rada mudah sebenarnya. Mudah tapi kan kalau dibilang secara media sosial, kita kan nggak pernah ngerti, mungkin kita video call orang di handphone, ya itu kan kelihatan muka gitu ya. Tetap pendekatannya pasti nggak tahu, mungkin ada orang yang bisa secara video call karena mungkin dia biasa atau dia sudah dekat. Tapi ada juga mungkin orang tetap butuh ketemu misalkan gitu ya, walaupun ya tapi kan kondisi sekarang juga ya sensitif dalam artian gitu ya kayak normal ini butuh adaptasi. Kalau aku sampai kemarin di call semalam bicara soal persiapan yang kita nggak boleh lupa juga gitu, masa persiapan. Nah, perenungan yang tadi ada sih sebenarnya yang soal DNA dan apa ya, DNA itu kan bicara identitas kita, identitas Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, bicara soal gaya hidup. Nah, mungkin juga buat perenungan teman-teman juga ya, ini kan selaras dengan Roma 12 ayat 2 apa ya, Pak? Yang janganlah kamu serupa dengan dunia ini gitu. Iya. Benar nggak? Nah, nyatanya gini, teman-teman, kita ini ada di anak muda ya, semua kita anak muda, tapi saya tua. Berarti ini nggak boleh keluar-keluar ya kok ya. Ya, tantangannya justru kalau bicara contoh ya. Contoh misalkan bicara soal doa pujian penyembahan, gaya hidup yang pertama misalkan gitu ya. Nah, tapi kan gini, kita akan selalu bukan berperang ya. Kalau ingat firman Tuhan yang Tuhan bilang kalau misalnya ada gandum tumbuh terus di kanan kirinya ada ilalang, kan dibilang nggak usah dipotong ilalang, biar aja bertumbuh sama-sama, nanti siapa yang paling kuat gitu. Nah, bicara soal DNA gaya hidup, justru tantangan kita ini harus mulai persiapkan keimanan kita. Keimanan itu bicara soal kepercayaan kita sama Tuhan. Sampai kalau pernah tahu kisah Ayub, sampai dibilang gini, dulu dari kata orang saya kenal Tuhan, tapi sekarang saya lihat sendiri gitu. Nah, contoh sekarang gaya hidup sekarang kan mengajak saya maksudnya ini perenungan aja kok ya. Tapi tidak berusaha untuk tidak berusaha untuk menjudge sebuah aktivitas tidak baik atau gimana gitu. Contoh sekarang kita kan semua aktif di media sosial, tapi gaya kehidupan sekarang kan pasti semua berpusat di media sosial. Tapi seberapa banyak juga orang kita yang dibilang generasi milenial juga menjadi contoh
gaya hidupnya atau generasi menjadi generasi TikTok misalkan gitu ya. Atau juga sekarang gaya hidupnya gaya hidup bersepeda misalkan gitu. Sedangkan tadi bilang doa pujian penyembahan siang dan malam gitu. Nah itu kan kalau misalnya kita ingat lagi kan sebenarnya secara khusus kalau misalkan dulu juga kita harus tetap ingat bahwa kita masih ada dalam pergerakan yang mungkin saya pada kesudahannya bicara soal divine generation gitu ya. Itu pun selaras dengan Pentakosta ketiga ini karena ya mungkin keadaan yang sekarang itu juga waktu di bincang asik sinergi kemarin kan bicara soal mesbah keluarga. Ya memang mungkin Tuhan ingin Pentakosta ketiga itu dimulai dari pemulihan keluarga. Artinya di keluarga itu kan intergenerasi kan, kok ya seperti yang Coach Simpson sampaikan, pelayanan intergenerasi. Artinya ada orang tua, anak, kakak, adik gitu. Dimulai dari situ. Nah, kalau ini mungkin bisa menjawab juga sebenarnya. Ya dimulai dari lingkungan terdekat kita gitu kan. Kalau dibilang dari Yerusalem sampai ke ujung-ujung bumi kan. Nah itu kan bicara soal penuaian juga gitu. Artinya itu berhubungan juga dengan bagaimana gaya hidup atau bagaimana kehidupan di lingkungan terdekat kita gitu kok, keluarga gitu. Dan jadi perenungan juga. Sedangkan hari-hari ini yaitu media sosial yang kita pegang ini kan, mata kita kan sekarang melihatnya dunia itu media sosial. Tapi di situ kan ada banyak gaya hidup yang mencoba mengalihkan kita dari menjadi gaya hidup tadi, doa pujian penyembahan siang dan malam, jadi prajurit-prajurit. Nah, apakah kita sebagai teman-teman muda itu perhatikan itu gitu? Apakah kita menjadi orang yang menjadi sedih hati ketika kita nggak punya video TikTok terbaru? Apa kita menjadi generasi yang jadi galau karena kita misalnya gini, kok saya nggak bisa seperti orang-orang itu yang bisa katakanlah melakukan hal-hal yang sifatnya kalau pikir sih sifatnya lebih ke arah jasmania gitu. Nah itu perlu jadi perenungan juga teman-teman gitu buat kita semua. Kemarin di ada persiapan yang akan kita lakukan sepanjang umur kita, yaitu persiapan iman nantinya supaya kalau firman Tuhan bilang, adakah aku dapati iman di bumi ini? Teman-teman bisa menunjukkan bahwa saya masih tak beriman Tuhan ya, gitu. Itu pertanyaan Tuhan. Pertanyaan Tuhan ya kan? Pertanyaan Tuhan. Apakah ketika aku datang kembali yang kedua kali akan ada iman? Iya, maksudnya. Ya itu berarti jangan lupa gitu ya, di samping persiapan lain itu persiapan yang kita nggak boleh lengah gitu. Kita jadi anak-anak muda yang akhirnya aduh kok saya nggak bisa up to date menurut keadaan dunia ini gitu, jadi merasa berbeda padahal sebenarnya bukan persiapan itu yang perlu kita renungkan gitu. Nah saya pikir sih Pentakosta ketiga penuaian itu akan terjadi, akan dimulai dari Tuhan mungkin lagi kasih stepnya nih, ya dimulai dari lingkungan terdekat kita nih gitu, bagaimana nanti bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh, memenangkan orang di rumah sampai pada akhirnya kan membagi-bagi, kalau di Kisah Para Rasul bagi-bagi makanan, saling mengajari. Apakah satu keluarga kita juga sudah ada di bawah pengajaran kaki rasul-rasul, apakah sudah saling membagi-bagikan sampai nanti akhirnya satu komunitas itu punya gaya hidup yang sama sih. Itu sih kok, karena kalau kita mau keluar gitu ya harus siap juga. Tantangan sekarang kan nggak semakin mudah gitu ya, gaya hidup yang dikasih tahu gitu ya, gaya hidup yang benar menurut dunia ini ya mungkin lebih menarik gitu daripada gaya hidup doa pujian penyembahan siang dan malam gitu. Iya nggak sih? Ya, iya. Itu sih. Ya. Nah, mungkin Menahen bisa tambahin dulu. Iya kok,
Kalau misalnya dari sisi Jangan hanya ke aku, ada 49 yang lain. enggak. Pino dari tadi kok ada 49 teman kita yang mendengarkan nih. Iya, kalau dari dari pembahasan yang tadi dibagiin sih sebenarnya udah menjawab semua ya sebetulnya gitu. Kalau misalnya bicara tambahan lain buat Joshua sih udah cukup kok dengan apa yang udah dibagiin gitu. Kayak tinggal kitanya aja mau bergerak atau enggak. Kalau misalnya di masa-masa sekarang tinggal dari kita pribadinya sendiri juga mau bergerak atau enggak, atau dari sisi kita aja lah mau bergerak apa enggak, teman-teman semua mau bergerak apa enggak untuk generasi ini gitu. Kayak semalam juga kan berbagi sama teman-teman JC, leader JC sih gitu, ngingetin aja kayak yang kita bahas kemarin juga, ayo disiplin, makin punya minta belas kasihan Tuhan dan sebagainya kalau kita mau bergerak dalam masa-masa pencurahan Pentakosta ketiga ini gitu. Sehingga nanti kalau teman-teman kita punya ketika kita udah selesai semua pandemi ini, kita masih punya hubungan sama mereka dan akhirnya mereka tetap bisa join bareng sama kita di hari-hari, kalau bilang sebuah ketakutannya adalah nanti kalau kita udah balik ini bakalan bisa nggak sih kita kita bisa balik ke gereja normal nggak, teman-teman bakalan datang juga nggak, begitu JC ada nih nanti teman-teman JC bakalan ada yang datang nggak ke gereja nggak, atau jangan-jangan malah dilarang dan sebagainya. Tapi kalau kita punya hubungan sama mereka, menurutku sih pasti dengan sendirinya mereka kan tetap datang kayak gitu. Tinggal dari kitanya aja pribadi mau gimana. Kalau sampai pribadinya kita sendiri juga nggak disiplin, nggak bangun hidup kita, ya nanti kita kelewatan lah gitu. Jangan sampai kita nggak jadi bagian di dalamnya gitu. Itu aja sih kok. Durasi soalnya. Nggak ada durasinya ini. Ya. Sandra? Iya kok. Feedback. Oke, halo, pakai echo. Oke, jadi segini aja teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau nanya, bisa langsung PC aja ke Simpson. Siapa tahu baru kepikiran pas lagi makan malam gitu kan, atau pas mau tidur. Kenapa ya gini? Oh ya, kata Cisandra, chat Ko Simpson aja gitu. Kalau enggak, yang JC bisa chat Omena, yang Sinergi bisa chat Bang Pino, atau Gembala Kulnya. Iya, kalau enggak langsung aja ke admin JC Sinergi di Instagram juga nggak apa-apa. Di-follow ya. Ya, ini salah satu sebenarnya saya ingin tambah dari apa yang Pino sampaikan tadi, Tio gitu ya, Andre, dan kembali kepada pertanyaan tadi gitu ya, termasuk barusan Mena ngomong juga gitu. Pertanyaan apa yang kita bisa lakukan dalam situasi ini? Sebagian dari kita memang tidak siap karena situasinya begitu mendadak kan. Sebenarnya ini satu contoh akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tidak ada persiapan teman-teman. Semua mendadak. Ya toh? Semua mendadak. Tapi sebenarnya tidak semendadak yang kita pikirkan kalau kita memperhatikan firman Tuhan. Karena semua saya dikasih tahu situasi-situasi ini, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalian akan kaget nanti hal yang sama seperti kedatangan virus COVID-19 gitu. Waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, ini sebenarnya seperti simulasi dengan apa yang terjadi. Ya, dengan apa yang akan terjadi maksud saya pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, apa yang kita bisa lakukan sebenarnya di envisioning itu udah dibilangin kan, kita harus kreatif gitu kan, harus inovatif,
kita harus maju terus dengan sarana prasarana yang kita punya, kita ada. Nah, saya kira anak-anak Tuhan itu harus seperti itu. Menurut saya sekarang kita masih kalah cepat gitu dalam hal mengambil keputusan-keputusan penting. Seperti pertemuan ini ya, kita ngomong aja nih ya sambil mengevaluasi, ini kan pemimpin semua. Berapa banyak pertemuan-pertemuan yang kita lakukan atau berapa model pertemuan-pertemuan yang kita lakukan baik di IG maupun di apa namanya di live, katanya live streaming, padahal itu tapping ya sebenarnya ya. Hadir di dalam pertemuan-pertemuan itu terukur nggak? Kita tahu nggak? Berapa banyak yang mereka sementara kita ngomong keluar masuk kan begitu. Nah dalam pertemuan Zoom ini kita bisa mempertahankan pertemuan hampir 2 jam atau 2 jam lebih malah sekarang kalau kita lihat. Dengan 50 orang yang walaupun saya masih belum melihat aktivitas kita bersama-sama, interaksi kita bersama-sama sangat apa namanya dinamis gitu ya, pertanyaan, obrolan, penyampaian dan lain sebagainya. Ini sebenarnya menjadi salah satu yang harus kita bisa pertahankan. Tadi Tio bilang atau Andre bilang apa yang kita bisa lakukan lah. Ini hal-hal begini kan teman-teman, situasi-situasi yang sulit seperti ini bisa menyaksikan aku ngalamin ini, aku jenuh dan lain sebagainya, tapi aku dapat sesuatu dari Tuhan. Ini sebenarnya bisa kita lakukan dalam interaksi pertemuan-pertemuan Zoom seperti ini. Ini yang mungkin apa namanya kita bisa lakukan ini di antara pemimpin gitu ya. Sebelum kita menyentuh kepada teman-teman yang lain satu demi satu orang. Gitu. Karena begini pengalaman kita, saya masuk ruang isolasi ya. Saya keluar dari ruang isolasi, saya kontak beberapa teman yang ada di ruang isolasi, gitu. Ya, nanya, ngobrol sama mereka, gitu ya. Hanya ditanya apa kabar, waduh seneng. Saya sampai agak lucu-lucu, ada teman yang masuk tidak kabarnya, dia, wah saya bersyukur, wah semangat lah bikin video YouTube, gitu kan. Gini, saya bilang dia belum masuk ruang isolasi sih, saya bilang. Wah, pokoknya nih saya dalam keadaan diisolasi rumah, Pak, saya akan terus memberitakan. Ya, puji Tuhan, tiba-tiba dijemput dia sama dinas kesehatan, masuk ruang isolasi. Dia sudah bilang di 1-2 video, dia bilang, saya akan buat video berseri. Saya bilang sama Cirani, ini belum masuk ruang isolasi, benar begitu masuk ruang isolasi. Saya teringat dia, saya sentuh gitu ya. Halo, apa kabar, Mas? Dia bilang, puji Tuhan kok agak drop nih. Loh, kenapa drop? Iya, ternyata di ruang isolasi rumah sakit tidak seperti yang saya bayangkan di rumah. Udah cerita. Nah, apa sebenarnya? Cuman karena sentuhan, apa kabar? Gimana situasinya? Ya, tetap semangat dan saya ceritain. Aduh, ini yang saya membuat saya ini jadi pagi ini termotivasi, dia bilang, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal itu kan manifestasi yang tadi keluar gitu ya. Di dalam kita ini kita harus jaga juga. Tahu ya, lagi-lagi kembali kepada kisah para rasul, kenapa 120 orang itu murid-murid Yesus itu kumpul? Mereka memuji, menyembah, berdoa, belajar di bawah kaki rasul-rasul. Supaya apa? Ketika mereka keluar, mereka punya kekuatan, ada kesaksian. Di tengah-tengah tekanan kami mengalami apa? Hidup kami tidak berubah seperti yang Bang Pino tadi bilang. Jangan berubah ngikutin tren, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dari keadaan itu kita belajar banyak hal dari keadaan seperti ini. Dan diskusi-diskusi ini sangat penting menurut saya, teman-teman. Makanya kita harus dinamis, teman-teman yang lain harus bisa nih. Ya saya mesti ngomong gitu ya, yang bahkan ngeluarin foto apa videonya aja masih ragu gitu ya, dan lain sebagainya. Ini bagian daripada
hal-hal yang perlu kita bangun. Mungkin Menahem mengatakan kalau nanti selesai COVID, beberapa teman-teman juga mengatakan kalau nanti selesai COVID, selesainya kapan? Pertanyaannya, Juni kah? Juli kah? Oktober kah? Atau Januari nanti? Bukan selesai. Hah? Saya akan jawab. 2022. Nah, tuh 2022. Keadaan kita sekarang dengan berlakunya new normal itu artinya belum selesai. Jangan salah. New normal itu bukan selesai. Belum selesai. Tapi kita mengadaptasikan diri atau beradaptasi dengan situasi-situasi yang ada. Ya. Gereja kembali ke kumpul, seperti Mena bilang. Oke, bisa. Tapi berapa banyak? Prosedurnya seperti apa? Akan menjadi sesuatu yang baru. Lalu apakah semua orang bisa dikasih pergi ke gereja? Belum tentu. Jadi sekarang yang ada ini, dalam konteks Zoom ini, pertemuan ini, kita harus manfaatkan betul-betul, belajar betul-betul, mungkin waktunya singkat, kalau memang kemudian Juni atau Juli paling lambat ada istilahnya, ada kata Bang Pino katanya ada unlock, katanya unlock down, jadi unlock up gitu. Gitu. Ya, puji Tuhan, tapi semua akan menjadi baru, berbeda menurut saya. Dan teman-teman nggak boleh lupa prosedur-prosedur yang ditetapkan tetap harus ada. Sambil menantikan waktu yang Tuhan tetapkan. The third Pentecost itu mengalir deras dalam kehidupan kita. Orang-orang akan melihat kumpulan orang-orang percaya ini tetap bersatu katanya. Memuji, menyembah Tuhan di bawah tekanan dan orang datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Jadi kalau diundang atau kita ibadah seperti ini harusnya benar-benar kita manfaatkan waktu ini. Untuk apa? Menguatkan, memberi imun kepada kita. Dari omongan-omongan kita, pembicaraan kita, kesaksian kita. Memberi imun untuk kita makin kuat dalam iman. Saya pakai istilah konstruksi iman. Mungkin minggu depan saya akan sampaikan itu. Kita harus membangun sekarang konstruksi iman kita supaya kokoh, kuat menghadapi hari-hari ke depan. Penyembahan kita mungkin nyanyinya tetap sama. Tapi semua mengarah kepada konstruksi iman. Bukan cuma sekedar perkataan in lip service, ya, tapi membangun kepada konstruksi iman yang makin kuat, meneguhkan. Nah, para pemimpin ini ada 50, sekarang 48. Ini harus ngerti ini, paham betul. Jadi kalau ada acara, apakah bincang asik dan lain sebagainya, ya harus masuk, memberi dinamika. Bayangkan nggak kalau Sandra cuap-cuap cuman 10 orang yang dengerin, terus orang masuk lihat 10 malas lah ngapain gitu kan. Tapi kalau rame banyak gitu ya, ada interaksi dan seterusnya, orang akan datang gitu, akan kumpul. Bahkan di situasi COVID ini gitu ya, kalau coba aja buat apa sesuatu gitu ya. Kumpul di depan, ngumpul gerombol, biarpun situasinya COVID, pasti orang ngumpul gitu kan. Sederhana logikanya begitu kan. Kamu banting aja ember atau apa gitu, ramein, gombreng. Semua orang kumpul. Ya, jadi saya kira mungkin itu motivasi yang saya bisa sampaikan supaya bisa teman-teman memperhatikan. Mungkin pertemuan ke depan, siapapun yang bicara, bisa kumpul sebegini banyak. JC Sinergi ini kan pengurus aja, saya dengar pengurus kurang lebih 30 ya, betul ya? Betul nggak? JC Sinergi. Hah? Kurang lebih 30? Iya kok, kurang lebih hampir 30-an. Nah, kalau pengurusnya aja kumpul. Nah, kalau ini 30, ada 18 lainnya mungkin karena ada mentor dan sebagainya. Nah, kumpul, barulah ajak seperti tadi ngundang semua hadir, yuk kasih tahu anggota kulnya, yuk kita kumpul, kasih apa sounding sesuatu yang baik, kita ngobrol di sana kita. Nah, itu akan menjadi
menjadi sebuah stimulasi yang bagus supaya kita bisa mengawal semua keberadaan iman kita sampai betul-betul apa yang Tuhan janjikan kepada kita itu kepenuhan Roh, manifestasi kuasa Roh Kudus, pada akhirnya adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan, itu terwujud dalam gereja, dalam konteks kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, generasi ini. Ya, saya kira itu ya, mungkin nanti di closing sama Om Gun. Ya. Oke, thank you buat semuanya. Buat teman-teman yang udah tadi partisipasi, ya benar semuanya lebih menguatkan. Khususnya buat Coach Simpson, thank you buat sore hari ini, memberikan banyak pencerahan. Thank you banget. Ya, buat teman-teman yang ikut envisioning, biarlah ini menjadi konfirmasi kita ya. Waktu envisioning kan kita masih dengar COVID masih di nun jauh di sana ya, di China gitu kan. Kita berasa dengan kita hidup dengan micin kayaknya imun kita kuat dari COVID. Ternyata enggak ya. Ternyata nyampe juga ke sini. Nah, akhirnya untung kita, seperti Coach Simpson bilang, kita sebenarnya udah dipersiapkan dari Opa Niko bilang new dimension, terus kita envisioning, kita diingetin lagi, kita harus keluar dari rutinitas, kita harus keluar dari pattern of think kita. Nah, sebenarnya kita harus lebih siap loh, teman-teman. Ini ibarat 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ya. Nah, apakah kita masih bisa memelihara api kita, seperti tadi Bang Pino bilang, api melambangkan iman kita ya. Inilah saatnya kita di hari-hari ini, waktu yang Tuhan berikan. Yuk, yang namanya generasi Yeremia itu bukan anak muda aja loh. Papa mama kita itu generasi Yeremia, bener nggak? Generasi yang hidup di masa ini. Ayo, kita saatnya bareng papa mama. Yang mungkin hari-hari ini belum dekat, inilah waktunya mulai kita lebih dekat lagi. Mungkin dimulai dari bantu cuci piring gitu ya. Bantu setrika. Ya, nggak harus ngomong I love you dulu kan. Lakukan dengan perbuatan baik kita. Seperti Kak Uli waktu itu juga ngomong, inilah saatnya mungkin ngerapiin kamar kita. Nah, itu mulailah pendekatan-pendekatan itu bisa kita lakukan. Ya, mengacu dari apa yang disebut Jeremiah generation ya. Itu katanya adalah generasi yang cinta mati-matian sama Tuhan. Ini pernah saya sampaikan di Envisioning juga. Yang artinya juga berarti mencintai apa yang menjadi cintanya Tuhan. Apa itu cintanya Tuhan? Jiwa-jiwa. Papa mama juga termasuk jiwa-jiwa kan. Adik-adik, mulailah dari yang terdekat, kata Bang Pino, benar. Terus kata Tio, dari teman-teman kita, 1-2 orang, lakukan yang terbaik. Dan saya sangat terinspirasi dengan ada satu quotation begini ya. Lakukan yang terbaik, apa yang Tuhan percayakan di tangan kita. Nah, apa aja yang dipercayakan Tuhan di tangan kita, lakukan yang terbaik. Mungkin dari medsos, mungkin dengan apa yang kita jumpai dari keluarga kita, dari tetangga kita. Mari lakukan yang terbaik ya. Dan yang namanya mencintai apa yang menjadi cintanya Tuhan, berarti kita juga berarti pasti mencintai pribadinya Tuhan, mencintai firman-Nya Tuhan. Dan juga berarti kita mempersiapkan diri kita. Yang tadi Coach Simpson bilang, mari sediakan diri kita untuk melayani. Kalau kita ngomong cinta mati-matian sama Tuhan, tapi ketika ada pelayanan, kita ngomong, utus aku Tuhan. Utus dia gitu ya. Ini aku, utuslah dia. Oh, ini aku Tuhan, tapi utus dia. Nah, katanya cinta mati-matian sama Tuhan, ya kan? Nah, bagaimana kita akan menikmati pencurahan Roh Kudus? Benar yang kata Coach Simpson bilang, kali ini Roh Kudus akan benar-benar pilih siapa yang benar-benar menyediakan diri dengan benar, dengan sungguh-sungguh.
dia yang akan menerima apa yang disebut Pentakosta ketiga Pentakosta ketiga ya. Apa yang disebut pencurahan Roh Kudus besar-besaran terjadi, apakah itu yang akan kita alami tergantung kepada masing-masing kita. Mari sambut apa yang menjadi maunya Tuhan hari-hari ini. Mungkin dimulai dari yang tadi Ko Simpson ingetin, ketika ada live IG, yuk sungguh-sungguh. Baru live IG, katanya cinta mati-matian sama Tuhan. Yuk sungguh-sungguh dong. Kalau kita lihat coba, nggak nyampe 20 lebih biasanya. Saya kadang, aduh seneng udah 20 lebih, bentar turun lagi 18, 10, aduh. Yuk baru live IG loh. Bagaimana kita benar-benar harus merhatiin jiwa-jiwa. Ya mungkin itu aja Ko Simpson. Itu aja kok Sandra juga. Saya kembalikan kembali lagi kepada teman-teman. Makasih Kak Gun. Ya, thank you. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita mau berdoa. Dengan kasih Kristus, Ko Simpson boleh pimpin dalam doa sama doa berkat. Oke, yuk. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh ada bersama-sama dalam pertemuan ini. Terima kasih. Kami percaya Engkau sendiri Allah yang ada dalam setiap pembicaraan kami. Kami berterima kasih karena kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Dan apa yang kami bicarakan hari ini biar itu menjadi hikmat yang terus bertumbuh di dalam kami. Untuk kami boleh menerima janji pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran yang akan terjadi di akhir zaman. Generasi muda yang Tuhan percayakan, Tuhan kiranya Engkau sungguh-sungguh mempersiapkan setiap kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu dalam seluruh persiapannya, berkati dalam anugerah Tuhan yang sempurna, sehingga kami boleh dipersiapkan untuk menjangkau generasi di akhir zaman ini, untuk mempersiapkan diri mereka. Bapa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apapun keterbatasannya hari ini, kami mungkin tidak bisa bersentuhan, kami tidak bisa bertatapan langsung muka dengan muka. Tetapi kami percaya media apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, Bapa mampu membuat orang-orang yang selama ini kami doakan, selama ini kami belum sentuh, sungguh-sungguh boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Beri kesempatan kepada kami mengambil bagian di tengah-tengah keterbatasan untuk melayani Anda. Terpujilah nama-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hari ini bergabung bersama dengan kami. Semua yang Tuhan percaya untuk memimpin baik Jesse maupun Sinergi. Kami menyerahkannya dalam tangan kuasa-Mu di dalam Tuhan Yesus. Setiap teman-teman kami yang hari-hari ini tentu mengalami sesuatu yang baru dalam situasi kehidupan yang hari ini kami alami, tetapi biarlah hikmat Allah bertumbuh bagi para pemimpin yang hari ini bersama-sama dengan kami. Berkati dalam setiap apapun yang mereka lakukan, sekolah, Bapak perkuliahan, atau pekerjaan, semua ada dalam tangan kuasa-Mu. Berkati Bapak dengan anugerah-Mu supaya kami tetap kuat. Jauhkan kami daripada sakit penyakit, jauhkan kami daripada serangan virus yang memang sedang tren hari-hari ini. Kami patahkan, tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Semua dalam keadaan sehat dan baik. Berkati baik yang di Purwokerto maupun yang ada di Jakarta atau di Bandung. Semua yang Tuhan sungguh-sungguh menjadi bagian dari kasih kami kepada mereka. Biarlah Tuhan yang sungguh-sungguh ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih. Bersyukur dan menyerahkan segenap kehidupan kami, orang tua kami, keluarga kami sepenuhnya dalam tangan anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur dan menyerahkan dalam tangan kasih dan kemurahan Allah setiap kami, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan
Bapa, seluruh kehidupan kami di akhir minggu ini, menutup minggu ini untuk masuk dalam minggu yang baru, hari yang baru dalam minggu besok ya Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu atas kami terima semuanya. Itu rahmat, berkat, anugerah dari Bapa Surgawi dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang sempurna, dan kekuatan kuasa Roh Kudus yang menyertai seluruh kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.